Let's go! Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our vlog. Kembali lagi ke channel kita, channel cerita seputar anak kos. Kali ini anak kos mau jalan-jalan nih, jalan-jalan ke ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Nah, kita menggunakan armada bus Garuda Mas ya guys ya, dari Surabaya menuju ke ujung Pulau Jawa. Langsung saja kita masukkan barang-barang ke bagasi, sekalian pengecekan barang. Untuk armada yang kami pilih menggunakan Garuda Mas double decker, dan untuk seat kita yaitu eksekutif dan ada juga yang sleeper. Kita dapat juga cemilan ya guys, roti oleh pihak bus, yaitu cemilan kita di jalan ya, aneka roti. Nah itu bisa kita lihat bareng-bareng, dan tak lupa ada air mineral guys. Nah langsung saja kita berangkat, dan jangan lupa untuk berdoa ya guys ya, untuk keselamatan sampai tujuan. Kita juga dapat selimut ya guys untuk perjalanan. Nah tiap kursi disediakan satu selimut ya guys ya. Nah ini cukup untuk menutupi kaki dan badan ya guys ya. Nah untuk kaki-kaki sendiri bisa kita lihat bareng-bareng ya, cukup nyaman ya, karena di ukuran tinggi saya 160-an bersama istri itu agak lega. Di trip kali ini kita free makan sekali ya guys ya, dan untuk cemilan 2 kali, makanya kita harus menjaga tiketnya karena nanti dicek melalui tiket. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Minta doanya guys ya. Dan untuk menaruh sepatu dan sandal itu tepat di bawah kaki kita ya guys ya. Dan untuk eksekutif, nah di depan bisa kita lihat sendiri ya, itu beda karena ada tambahan monitor untuk hiburannya. Dari kita berangkat ke terminal macet, dan ternyata di perjalanan kita melewati ada kecelakaan ya guys ya. Alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, setelah perjalanan panjang akhirnya kita sampai juga di rest area untuk mengambil istirahat dan makan malam. Nah, di sini kita harus pakai tiket ya guys ya untuk mengambil makanan. Dan untuk menunya sangat banyak ya, variatif. Satu orang satu menu dan dapat air minum juga. Untuk menunya ada nasi rawon, aneka snack, ada nasi kambing, bakso komplit, nasi soto ayam, dan nasi ayam bakar, dan lontong sayur. Nah jadi kalian bisa milih salah satu ya guys ya. Mungkin untuk kalian yang mau nambah, kemungkinan itu berbayar ya. Dan untuk snacknya juga itu berbayar sepertinya guys. Oke, dan menu yang kami pilih itu ada nasi soto, bakso komplit, dan nasi ayam bakar. Oke, selamat makan guys. Di rest area ini juga ada pusat oleh-oleh ya guys ya. Jadi untuk kalian yang sekiranya lupa membawa atau membeli oleh-oleh dari kota asal kalian di sini, jadi bisa belanja di sini. Kemudian ada toiletnya, kita coba lihat ya seperti apa toiletnya. Nah untuk toiletnya sendiri ya bersih lah, karena pengalaman saya yang biasanya perjalanan antar kota naik travel biasa itu ya mohon maaf kurang bersih. Nah untuk toiletnya sendiri bersih guys dan wangi. Kemudian ada juga ruang VIP room. Nah itu untuk ruangan tamu-tamu VIP ya guys ya. Nah usai sudah istirahat kita lanjut lagi menuju ke bus untuk perjalanan selanjutnya. Nah untuk seat yang sleeper ini kurang lebih seperti ini ya guys ya, gambarannya ada lampu mini yang di bawah, ada TV-nya ya guys ya untuk hiburan ketika dalam perjalanan. Dan untuk cemilan selanjutnya kita dapat roti bakar ya guys ya. Ada 4 potong dan dapat juga susu coklat. Nah ini diberikan ketika pagi. Dan untuk cemilan lain dari pihak bus juga menyediakan pop mie dan aneka minuman perkopian ya guys ya, bisa dilihat sendiri. Dan ada air panasnya, jadi jangan khawatir ya buat kalian yang mau bikin pop mie ataupun bikin kopi, ada air panasnya. Oke, sambil kita menikmati perjalanan, kita sambil makan dan nyemil.
Nah, kita sudah sampai di kota Subang ya guys ya. Penurunan pertama setelah panjang di tol. Nah, untuk leg restnya sendiri itu ternyata bisa dibuka ya guys ya. Dan kegunaannya sepertinya untuk menaruh sandal atau sepatu yang kita bawa. Nah, coba kita lihat ya guys ya. Nah, tapi berhubung kami tidak tahu awalnya, jadi kami menaruh barang-barang bekas di dalam situ. Karena di bawah tempat kita duduk masih ada space untuk menaruh barang. Kita mau nge-review lagi nih untuk tempat duduk sleeper seatnya ya guys ya. Jadi seperti ini yang disediakan oleh Garuda Mas. Nah, dari gorden jendela luarnya seperti ini bisa digeser ya guys ya. Kemudian ada juga monitor untuk hiburan, ada file tontonan sepertinya dari dalamnya ya. Nah, kemudian ada lampu samping, ada korden, ada colokan charger di atas dan lampu, dan ada lubang untuk minuman nih guys ya. Nah, seperti ini suasana di sleeper seat. Nah, ini untuk yang di atas ya guys ya. Karena double deck ya, ini gambaran yang di atasnya seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke tempat duduk kita yang di bawah ya guys ya. Nah, setelah dari deck atas kita coba review kamar kecil ya guys ya. Jadi di sini hanya untuk buang air kecil, tidak boleh buang air besar. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, untuk seat yang di deck bawah itu ada 10 seat ya guys ya. 2 seat sleeper dan 8-nya itu seat eksekutif. Tetapi tepat di belakang seat sleeper eksekutifnya itu ada monitor ya guys ya. Jadi berbeda dengan seat yang kami dudukin semalam, dan ada hiburannya di dalamnya seperti film-film laga aksi sekarang ya guys ya. Dan disediakan juga oleh pihak bus itu headset biar tidak mengganggu penumpang yang lainnya yang ada di belakang atau di depannya. Oke, tidak terasa kita sudah masuk kota Tangerang dan sebentar lagi kita akan berhenti di Terminal Poris. Dari pemberhentian terakhir di Poris, kita langsung cus nih guys, kemana? Ke Gading Serpong untuk sarapan di Bread Mood. Untuk bukanya yaitu jam 11 ya, jadi kita sampai sini tuh pas buka. Nah, bisa dilihat sendiri ya guys ya, untuk antriannya panjang sekali ya guys ya. Nah, setelah antri di luar, kita dipanggil masuk nih guys untuk pesan menu yang mau kita pilih. Dan untuk makannya itu ada di lantai 2. Dan untuk sal breadnya sendiri itu per orang maksimal 10 ya guys ya. Untuk dine-in kita pesan dark coklat dan special edition yaitu Dubai Chewy Cookie. Dan untuk menu sisanya kita take away ya guys. Oke, setelah sarapan kita lanjut lagi makan siang di Obihiro Nikudon. Untuk lokasinya masih di Serpong ya guys ya, jadi tidak terlalu jauh dari tempat kita sarapan. Di tempat ini karena ramai sekali, jadi ada beberapa kloter antrian yang bisa diambil secara online dengan scan barcode yang ada di lokasi. Kita ambil antrian di kloter pertama yaitu di jam 8 pagi dan dapat nomor 92 nih. Ini sistemnya setelah daftar bisa ditinggal dulu dan bisa dipantau secara online ya guys. Nah, pas banget kita dipanggil pas jam makan siang. Dan bisa dilihat sendiri ya guys ya, untuk antriannya sangat panjang dan ramai ya guys yang di depan ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mau antri di tempat, di sini free infus water ya guys ya. Kemudian disediakan juga buku bacaan komik anime. Jadi cocok nih buat teman-teman yang kuotanya habis atau antri sendirian, bisa dihibur dengan buku bacaan. Nah, setelah kita dapat panggilan untuk masuk, kita masuk menuju meja yang sudah disiapkan ya guys ya. Nah, untuk meja kita ada di lantai 2. Bisa kita lihat sendiri ya, nuansa di Obihiro ini ya selayaknya seperti di Jepang ya guys ya. Kemudian ada tempelan atau stiker-stiker anime, dan ada karakter di game PlayStation juga. Nah, itu ya bisa kita lihat sendiri, sangat memanjakan mata.
Bisa dilihat juga untuk tempatnya seperti ini, dan ada live action juga ya, anime figur ya. Wah, sangat eye-catching sekali guys ya. Untuk kamar mandinya sendiri itu juga bersih ya guys ya, bisa kita lihat sendiri. Dan selain bersih ada wewangian juga. Sekarang waktunya memesan makanan. Oke, bisa dilihat-lihat ya guys ya. Untuk menu lebih lanjut dan detail bisa dicek langsung di website atau di Instagram ya guys ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys. Ini adalah beberapa makanan yang kita pesan ya guys ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk makanan yang saya pesan sendiri ada di Malanikudon. Nah, itu ada onsen telur, cabai potong, dan lalapan Jepang. Dan menu yang kita ambil itu paketan yang small ya guys ya. Itu termasuk lalapan Jepang, kemudian ada sup khas Hobihiro, dan ada juga dessert, bisa milih buah atau puding. Seperti itu. Oke guys, sebelum kita lanjut ke kulineran selanjutnya, kita mau istirahat dulu nih guys. Setelah seharian kita berkeliling di Gading Serpong, sekarang waktunya untuk merecharge kembali tenaga yang sudah hilang. Oke. Oke guys, berhubung kita masih di Serpong, kita bakal lanjut kulineran. Nah, kali ini kita datengin salah satu tempat makan yang viral di Serpong, yaitu Toko Mapo. Vibes-nya di sini masih sama kayak di Hobihiro kemarin, ala-ala Jepang gitu ya guys. Nah, terus sebenarnya di sini tuh rame banget, tapi kebetulan pas kita datang kita langsung dapat tempat di lantai 2. Jadi ini kita udah pesen dan lagi nunggu makanan kita dateng. Tapi nggak lama kok guys. Nah, ini makanan kita udah dateng. Kita di sini pesen menu signature-nya yaitu ada mapo tofu set. Ini kita bisa pesan yang pakai nasi atau pakai mie. Terus ini ada nanbai chicken. Ini juga ada steam dumplings. Nah, ini penampakan yang pakai set yang pakai mie. Saran aku kalian harus pesan yang pakai mie sih, karena mie-nya tuh enak banget. Nanbai chicken juga nggak kalah enak. Oke, kita udah selesai makan. Nah, untuk destinasi terakhir kita di Serpong ini nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngopi. Nah, sebenarnya masih banyak banget tempat makan yang harus kita datengin di Gading Serpong ini. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi cukup sekian dulu ya. Lanjut ke perjalanan berikutnya, ada yang bisa tebak gak nih kita mau kemana habis ini? Yang penasaran? Tunggu ya di vlog kita berikutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.